Oke, Pak Guru rekam dulu ya. Selamat pagi, kembali Pak Guru ucapkan pada anak-anak kelas 5 yang di pagi hari ini sudah sangat semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Jadi setelah Pak Guru bicara, tolong anak-anak tidak ada yang bergerak-gerak, tangannya bergerak ya. Pokoknya fokus lihat dan dengar Pak Guru ya, supaya apa yang Pak Guru sampaikan nanti anak-anak bisa memahaminya. Nah, Asri Mahadewi bisa tolong cari dulu tempat duduk ya, jangan sambil keliling-keliling kayak lagi gini nih, kayak lagi vlogging ya, boleh ya. Jadi duduk dulu, cari tempat yang bagus ya. Oke? Iya, Pak. Nah, sudah semuanya konsen? Sudah. Oke, kalau sudah, seperti biasa ya, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, hari ini kita berdoa dahulu. Doa kali ini Pak Guru tunjuk untuk dipimpin oleh Nak Bayu. Silahkan. Ada Nak Bayu di sini? Bayu, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya Nak Bayu. Ayo Nak Bayu. Tidak boleh bilang tidak bisa. Harus berusaha. Silahkan Nak Bayu. Ayo. Bayu. Ya, Pak. Silahkan. Selamat pagi, teman-teman dan Pak Guru. Selamat Belum pagi. kita Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Tuhan, penguasa ilmu pengetahuan, lancarkanlah kami dalam belajar hari ini. Semoga semua ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Pak Guru bisa kami serap dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa selesai. Iya, berdoa selesai. Terima kasih ya Nak Bayu. Nah, nanti lain kali Nak Bayu yang mengucapkan doanya itu ya. Tadi Pak Guru bantu. Bisa dipahami anak-anak yang lain juga? Bisa, Pak. Bisa ya. Mengucapkan doa bisa. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak kita akan langsung saja ya. Kita akan langsung saja. Pak Guru akan bagikan layar. Oke, apakah sebentar ya. Sudah terlihat atau belum, Nak? Belum ya? Belum. Belum. Sudah? Sudah ya. Nah, jadi yang Pak Guru bagikan di layar ini adalah anak-anak sudah baca kemarin. Ini sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Jadi tujuan kita belajar hari ini lumayan ada banyak tujuannya ya. Nah, yang pertama tujuan kita belajar itu adalah anak-anak mampu menyebutkan apa? tentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia dengan bantuan video. Iya, jadi anak-anak bisa menyebutkan nanti bentang alam yang ada di masing-masing pulau besar di Indonesia dengan bantuan video. Yang kedua, Siswa dapat memahami disiplin di Indonesia dengan video dan penjelasan guru saat live Zoom. iya, jadi anak-anak mampu memahami kondisi iklim ya yang ada di Indonesia dengan bantuan video. Oke, nah nanti apa itu iklim nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga, Siswa mampu mengidentifikasi keragaman video flora dan fauna di Indonesia setelah menonton video. jadi anak-anak mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya mengelompokkan atau mencari tahu tentang ragam flora dan fauna. Flora itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Tumbuhan. Flora sekali. Flora adalah tumbuh-tumbuhan. Bisa dicatat biar nggak lupa. Flora itu apa? Tumbuhan. Ya, bisa dicatat biar nggak lupa. Kemudian kalau fauna. Fauna itu hewan. Ya. Jadi anak-anak nanti kalau cepat lupa boleh dicatat, tapi kalau sudah ingat tidak usah dicatat. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari, keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nak Restu, ada yang mau dikatakan? Nak Restu angkat tangan? Tidak. Oke. Nah, yang keempat, anak-anak mampu mengidentifikasi ya atau
mencari contoh perilaku yang sesuai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan cara menjodohkan nilai-nilai Pancasila. Mana sih perilaku yang sesuai, mana sih yang tidak? Oke. Baiklah, sekarang kita langsung saja. Di layar sudah terlihat ada video, Pak Guru lihat kan? Sudah. Oke. Nanti kalau macet bilang ya, kalau macet bilang ya. Iya, Pak. Nah, coba. Suara videonya anak-anak dengar atau tidak? Tidak. Ya, oke, tidak apa-apa. Stop. Terlihat di layar bacaannya? Terlihat. Nah, tahukah kalian kenampakan alam. Ya, Nak ya? Kenampakan alam di Indonesia itu salah satu yang terapa dibilang? Yang terlengkap terlengkap di dunia. Anak-anak tahu artinya lengkap. Nah, ini Pak Guru biar anak-anak bingung ya. Lengkap itu artinya anak-anak siapa yang hari Senin pernah ikut upacara? Saya. Semua. Oke, semua pernah ikut. Siapa yang pernah dihukum karena nggak bawa topi? Nggak pernah. Oke. Berarti kalau yang tidak bawa topi itu artinya dia lengkap atau tidak sarana upacaranya? Tidak lengkap. Nah, itu artinya lengkap ya. Lengkap itu anak-anak apa namanya lengkap. Nah, sekarang lihat Indonesia ini kenampakan alam. Nah, tahu kenampakan alam? Kenampakan alam itu ada laut, apa lagi? pantai, banyak, lengkap ya. Di Indonesia ini lengkap ada. Nah, kalau misalnya anak-anak cari di negara lain, misalnya ada negara yang namanya Laos. Negara Laos itu tidak punya laut. Indonesia punya laut? Punya nggak pantai? Punya nggak gunung? Punya sungai? Punya. Karena itulah Indonesia disebut ya salah satu negara yang memiliki apa? Kenampakan alam yang terlengkap. Bisa dipahami? Oke, Pak Guru lanjut lagi ya. Tunggu sebentar. Sama dengan. Sudah terlihat di layar lagi? Terlihat. Nah, kenampakan alam itu yang tadi ya laut atau bentang alam namanya. Laut, sungai, gunung itu namanya bentang alam. Ya, di Indonesia sangat bervariasi itu beragam. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Kali misalnya kalau di Jimbaran itu, di Jimbaran ada gunung nggak? Ada gunung di Jimbaran? Ada. Di Jimbaran ada gunung atau ada pantai? Ada pantai ya. Jadi masing-masing wilayah Indonesia itu beda-beda. Ada yang ada gunungnya, ada yang ada pantai, ada yang ada sungai ya. Nah, sekarang anak-anak akan lihat apa saja yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut. Ya. Ya, Pak. Sekarang kita mulai dari pulau yang paling barat. Pulau apa yang kemarin itu? Hurufnya depannya S. Sulawesi. Sumatera. Ya. Yang paling barat dari Indonesia itu bukan Sulawesi. Kalau Sulawesi itu di tengah-tengah. Ya, yang paling barat itu pulau apa? Sumatera. Tolong diingat nanti ya, yang besar ini, pulau besar yang ada di barat nih, Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera, anak-anak kemarin sudah pernah buat gunungnya apa saja, ingat nggak? Ingat, Pak. Nah, sekarang di video ini kamu diingatkan lagi. Gunung apa itu? Lesur. Geri, Lembahara, Sungai Matahari,
dan Sungai Sungai Asahan. Iya. Bisa dilihat dengan jelas? Inilah bentang alam yang ada di Indonesia, di Pulau Sumatera. Kaya nggak Pulau Sumateranya? Anak-anak, Pulau Sumatera ini kaya tidak akan bentang alam? Kaya itu artinya punya Bentang. kaya atau tidak? Kaya. Kaya. Kenapa kaya ya? Ini ya karena ada Gunung Kerinci, ada lembah juga, kemudian ada Gunung Leuser, ada Sungai Batanghari, banyak. Coba lihat, lebar nggak sungainya? Lebar. Kalau di Bali ada nggak sungai lebar gini? Ada. Kalau dulu mungkin ada, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, ini lebar sekali sungainya, coba dilihat. Ya, nah itulah kekayaan yang ada di Pulau Sumatera. Besok kalau ada soal, Sungai Batanghari terletak di Sumatera. Pulau Sumatera. Ya, nanti ini anak-anak harus ingat, ya nak ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pulau yang kedua. Pulau apa kira-kira? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah ini ada pantainya. Pantainya belum tadi lihat. Oke, benar Pulau Jawa. Kita cek sekarang Pulau Jawanya ya. Apa saja yang ada di Pulau Jawa? Nah ini ada yang baru masuk ya Pak Guru. Oke. Kemarin anak-anak sudah buat ini ya? Kayaknya ya. Gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Benar ya, nanti diingat-ingat untuk dibaca lagi ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada temannya mau masuk. Pak Guru akan terima dulu. Ada Nak Edwin dan Nak Gini ya. Tolong konsentrasi, karena ini materi pembelajarannya sangat penting Nak ya. Kita lanjut. Kenapa Ibu? Gunung apa itu? Gunung Slamet. Gunung Merapi. Gunung Batu. Iya, ada banyak. Nah, ya ini yang ada di pulau mana ini? Pulau Jawa. Besok kalau ada soal, Pantai Pangandaran terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Kira-kira pulau besar yang ketiga pulau apa? Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Bagus. Nah, lihat di Pulau Kalimantan ada apa saja? Gunung Bukit Coba dilihat sungainya. Sungai apa namanya? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Panjang apa enggak itu sungainya? Panjang. Panjang sekali. Ya, coba dilihat. Di Kalimantan masih ada hutan enggak? Masih. Lebat sekali hutannya. Ya, lebat banget. Kemudian di Pulau Kalimantan ada pantainya enggak? Ada. Indah atau tidak pantainya? Indah. Indah ya, lautnya airnya warnanya biru. Nah, itu di Pulau Kalimantan. Ya, Nak ya. Nah, tadi ada banyak pulau. Nanti anak-anak bisa tonton lagi pulau-pulau yang lain. Sekarang Pak Guru akan langsung ya lanjutkan ya. Karena dia apa namanya? Ada banyak bentang alam ya, yang terakhir ini adalah di Pulau Papua. Tahu nggak mengapa Indonesia ini bentang alamnya itu kaya, ada banyak? Anak-anak tahu tidak? Tidak. Salah satu penyebabnya, tahu nggak ya? Penyebabnya salah satunya adalah karena Indonesia ini beriklim tropis. Pak Guru akan ketik ya, anak-anak nanti bingung nanti. Apa sih yang dibilang Pak Guru iklim itu apa ya gitu ya? Nih Pak Guru ketik ya.
Mana dia untuk chat ini sebentar ya, Pak Guru cari dulu. Iklim itu perjanjian cuaca. Oke, cuaca bagus sekali ya. Iklim itu cuaca. Anak-anak tadi ada hujan nggak di rumahnya? Ada. Nah, yang tadi itu hujan itu termasuk cuaca, ya. Nah, iklim itu lebih luas dari cuaca. Kalau cuaca misalnya hanya terjadi di daerah yang sempit. Kalau iklim di daerah yang lebih luas. Mengerti iklim sekarang? Mengerti. Iya, iklim. Nah, iklim itu menyebabkan Indonesia itu mengalami 2 musim. Musim apa yang terjadi di Indonesia? Tahu nggak? Hujan dan musim panas. Iya, musim hujan dan kemarau. Apa? Hujan dan kemarau, ya. Jadi di Indonesia ini, oh macet. Nah, Asri macet. Siapa lagi yang macet, Nak? Halo? Ada lagi yang macet? Ada. Ya. Jadi ini Pak Guru ketikkan di layar ya. Iklim adalah, nah ya, iklim adalah, tahu tadi Pak Guru bilang apa? Iklim adalah apa? Cuaca. Iya, cuaca yang terjadi di daerah yang luas ya. Ya, misalnya sekarang Pak Guru akan apa namanya memberitahu anak-anak ya. Ini sekarang ya. Oke. Indonesia itu iklimnya apa sih gitu ya. Nah, di dunia ini ada banyak iklim Nak ya. Oke, nah ini ada berapa iklim di dunia? Anak-anak lihat nggak itu di layar? Ada yang paling atas tuh. Kelihatan. Ada apa saja? Tropis, apa lagi? Subtropis, sedang dan kutub. Silahkan dicatat. Ada 4 iklim di dunia. Dicatat dulu. Sudah? Belum. Sudah. Jadi, iklim itu di dunia itu ada 4. Ada tropis, ada subtropis, ada sedang, dan ada kutub. Oke, oke ya. Oke. Nah, anak-anak pernah melihat salju? Tidak. Di TV pernah lihat? Pernah. Salju itu bisa nggak turun salju di Bali? Enggak. Kalau di luar negeri itu bisa nggak turun salju, misalnya di Inggris gitu? Bisa. Nah, kenapa ya? Ada yang tahu penyebabnya? Perubahan cuaca. Ayo, lagi sedikit, hampir benar. Ada nggak? Perubahan cuaca. Lagi sedikit. Cuaca, Pak. Hampir. Karena cuaca sangat dingin. Lagi sedikit, belum tepat. Karena cuaca yang sangat dingin. Lagi sedikit. Belum. Oke. Karena iklim bagus sekali. Siapa yang jawab itu? Saya. Siapa? Adit. Adit. Oke, bagus nah Adit ya. Jadi, kenapa di Indonesia itu tidak bisa turun salju? Kenapa di Inggris bisa? Karena iklim Indonesia dan Inggris itu berbeda. Ya. Daerah yang bisa turun salju adalah daerah yang subtropis, sedang, dan kutub. Daerah apa saja yang bisa turun salju? Subtropis, sedang, dan kutub. Iya. Jadi 3 daerah itu memiliki iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Itu bisa terjadi turun salju karena suhu udaranya itu rendah atau dingin. Nah, kalau begitu kira-kira Indonesia iklimnya apa ya? Karena nggak bisa turun salju. Hujan dan kemarau. Iklimnya apa?
Hujan dan kemarau itu musim, bukan iklim. Iklim, Pak Guru, iklim. Tropis. Ayo, apa iklimnya Indonesia? Tropis, bagus sekali. Anak-anak lihat ini di bagian yang abu-abu ini. Kelihatan nggak ada Indonesianya? Iya. Jadi Indonesia itu, Pak Guru, kenapa sih kalau iklim tropis itu nggak bisa turun salju ya? Karena suhu udaranya itu tidak dingin, nak. Tahu yang menyebabkan suhu udaranya tidak dingin? Anak-anak lihat angka 0 ini. Kelihatan nggak angka 0 paling kiri? Ya, angka 0 ini adalah garis yang menunjukkan jalur yang dilalui oleh matahari. Jalur yang dilalui oleh Matahari. Jadi sepanjang tahun matahari itu terus melewati Indonesia. Benar nggak? Benar. Karena itu suhu udaranya tidak bisa dingin. Ya, tidak bisa terlalu dingin. Kalau daerah lain itu tidak sepanjang tahun tidak pernah dia tidak dilewati oleh matahari. Jadi yang ada di bagian abu-abu ini pasti akan selalu dilewati oleh matahari. Ya, maka dari itu mereka disebut beriklim tropis. Ya. Itu yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis karena Indonesia sepanjang tahun dilalui oleh matahari. Nah, apa sih ciri-ciri iklim tropis? Nah, ya. Nah, ciri-cirinya ya, iklim tropis itu. Nah, salah satunya adalah banyak ada hutan. Ya, di Indonesia ini banyak tumbuhan yang tumbuh subur karena kita sepanjang tahun dilalui oleh matahari. Coba saja anak-anak taruh tanaman di tempat yang gelap, tidak kena matahari. Kira-kira tanamannya tumbuh subur apa layu? Layu, Pak. Layu. Ya, karena itu di Indonesia ini banyak hutan karena kita selalu dilewati oleh matahari. Ya, nah ciri-ciri iklim tropis yang lain anak-anak bisa baca ini, Pak Guru akan sampaikan. Lihat di layar. Sudah terlihat belum? Belum. Pak. Nah, itu Indonesia di lingkaran merah. Beriklim tropis. Ya. Nah, itu di ciri-ciri iklim tropis. Bisa dibaca? Suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Apa artinya suhu rata-rata 27 derajat Celcius? Artinya suhu kita itu tinggi, nak ya. Ya, 27 derajat Celcius itu lumayan tinggi. Jadi tidak bisa kita mengalami musim dingin atau musim salju. Maka dari itu kita hanya punya 2 musim. Musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi ciri-ciri iklim tropis suhu rata-ratanya itu sekitar 27 derajat. Kemudian lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam, ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, coba lihat ya. Jadi di iklim tropis ini ada iklim lagi. Iklim apa, Nak? Iklim laut. Nah, iklim laut ini karena Indonesia wilayah lautnya bagaimana? Karena Indonesia Iya. Kalau iklim panas karena Indonesia berada di daerah tropis. Jadi ada 2 musim, musim hujan dan kemarau. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan lanjut. Oke. Nah, ini Indonesia sangat kaya dengan flora dan flora itu tadi apa? Flora itu? tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Kenapa ya Indonesia itu kaya akan flora dan fauna?
Ya ini, karena Indonesia memiliki iklim tropis. Selain memiliki iklim tropis, tanah di Indonesia juga subur ya. Jadi itu yang menyebabkan Indonesia memiliki flora dan fauna yang kaya. Ada iklim tropis, tanahnya subur, airnya melimpah ya, banyak ada air di Indonesia ya. Nah, sekarang flora dan fauna itu tersebar di mana saja? Sekarang kita lihat ya. Indo Malaya dan Indo Australia. Kita lihat dia tersebarnya, ya ada di buku ini Pak Guru hanya mengingatkan ya. Oke, kita lihat. Ini dia ya, persebaran flora di Indonesia ada 2. Apa namanya? Indo Malaya dan Indo Australia. Indo Malayan dan Indo Australia. Indo Malayan itu di mana? Itu kawasan Indonesia bagian barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ya. Kalau Indo Australian? Bagian timur Indonesia bagian timur yaitu Tenggara, Papua. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, itu floranya. Jadi itu persebaran flora, nanti bisa dibaca. Bagaimana kalau persebaran fauna? Bagaimana persebaran faunanya Indonesia? Nah, sekarang kita lihat persebaran fauna. Fauna itu tadi apa? Hewan. Suara Pak Guru masih jelas apa macet, Nak? Macet ya? Macet, Pak. Macet. Macet, Pak. Oke. Coba suara Pak Guru sekarang masih jelas atau macet? Masih jelas. Masih jelas. Oke. Kita akan ulangi lagi. Yang tadi floranya udah ya Nak ya. Ada floranya ada terbagi jadi 2. Ada Indo Malayan dan Indo Australia. Ya, bisa dicatat Nak ya. Nanti kamu lupa. Boleh dicatat. Flora di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu dicatat, ambil bukunya sambil nulis buku catatannya Nak Edwin, jangan garuk-garuk kepala gitu. Ayo, ambil catatannya. Kak Guru tadi bilang flora Indonesia itu dibagi jadi 2. Indo Malaya dan Indo apa, Pak? Indo Malayan. Kak Guru tampilkan lagi ya. Indo Malayan dan Indo Australia. Kelihatan nggak di layar? Pak. Kelihatan? Belum. Tidak terlihat? Sudah terlihat? Saya udah Pak. Indo Australia. Iya. Terus dicatat juga kalau Indo Malayan itu pulau apa saja Indo Malayan, terus Indo Australian itu pulau apa saja? Jawa dan Bali. Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Dicatat. Sudah? Sudah, Nak? Belum. Ini lagi. Ada di kanan. Sudah? Belum. Sudah ya. Nanti bisa dilihat. Nah, buat di catatan bukunya. Untuk lebih jelasnya, catat begitu, bisa dilihat di buku paket tema 1. Di mana? Halaman 98. Halaman berapa? Halaman 98. Bisa terlihat? Sudah.
Iya. Jadi nanti kalau yang kurang cepat nyatetnya bisa dilihat di buku paket tema 1 halaman 98. Oke. Ya. Buku paket itu tematik itu ya Pak? Iya, yang tema 1 ada bacaannya nak. Tema 1 ada banyak Pak Guru bagi buku, cari yang tema 1 warna merah. Sudah bisa diambil bukunya tema 1 warna merah? Sudah Pak. Halaman 98. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yang tadi itu sudah floranya. Sekarang fauna. Oke, ini dia. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Boleh dibuka buku paketnya halaman 100. Ada dilihat di sana? Sudah terlihat? Sudah. Oke, halaman 100 dibagi menjadi 3. Yang di bagian barat tipe apa namanya? Asiatis. Di bagian tengah? Peralihan. Di bagian timur? Australia. Pak Guru. Nah, Pak Guru, bagaimana saya tahu yang mana bagian barat, yang mana bagian tengah, mana bagian timur gitu ya. Nah, sebenarnya di bukunya sudah ada. Sekarang Pak Guru akan tampilkan berupa peta. Terlihat enggak peta? Belum Pak. Belum ya? Belum. Ada peta nggak tampil? Ada nggak? Sudah kelihatan Pak. Peta, oke. Jadi yang bagian barat itu yang sebelah sini, barat namanya, dipisahkan oleh garis warna merah. Bisa ngelihat garisnya? Bisa. Oke. Yang bagian timur itu yang di sebelah sini dipisahkan oleh garis warna Biru. Garis yang memisahkan bagian barat dan bagian tengah, ini barat dan tengah, itu warna merah. Garis yang memisahkan bagian timur dan tengah itu warna Biru. Garis yang warna merah namanya garis apa? Garis apa? Garis Wallace. Walacit. Garis yang warna biru? Garis Weber. Ya, jadi kalau tipe yang di barat ini tipe apa? Faunanya tipe apa? Tipe hewan. Ya, apa namanya? Harimau. No. Harimau. Bukan nama hewannya sayang. Tipe hewannya ada di bacaan Pak. Aku tadi udah kasih tahu. Tipe asiatis. Iya, tipe asiatis. Kalau yang di tengah? Tipe Peralihan. Kalau yang sebelah timur? Peralihan. Iya. Jadi di peta ini sudah ada arah mata angin ya. Yang di sebelah sini itu adalah barat, yang di sebelah kanan itu timur ya. Nah, ya. Jadi ini harus dicatat nih. Tetapi ini sudah lengkap ada di buku paket halaman 100. Sudah dilihat? Sudah. Iya. Ya. Jadi garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah. Ya. Kalau garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian mana? Garis Weber. Timur dan Timur dan tengah. Bagus. Ya, jadi itu yang sudah kita pelajari. Kita tadi mempelajari apa sudah, Nak? Bentang alam, kenampakan alam, terus yang kedua Flora dan fauna. Yang ketiga flora dan fauna. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang PKN, yaitu nilai-nilai
Nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila ini nanti akan Pak Guru kirimkan soalnya di Moodle. Juga tentang flora fauna tadi juga Pak Guru akan kirim di Moodle. Jadi itu saja tentang live Zoom kita hari ini ya nak ya. Jadi tolong diingat sila-sila di Pancasila. Sila ke-1 tentang apa? Nilai ke? Ingat nggak? Iya, nilai ketuhanan. Kalau sila kedua? Kemanusiaan. Sila ketiga? Persatuan. Sila keempat? Kerakyatan. Sila kelima? Keadilan. Ya. Jadi ini nilai-nilai ini Pak Guru pengen tes dulu. Kalau melihat warga masyarakat bergotong royong itu sila keberapa? Ketiga. Bagus. Kalau melihat warga masyarakat bermusyawarah atau rapat? Keempat. Kalau melihat misalnya kamu punya teman sakit, terus kamu jenguk temanmu. Sila ke-1. Sila kedua. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, itu yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Jadi setelah